Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juni Davida. Teman-teman bisa panggil saya David. Saya merupakan mahasiswa Universitas Satyatera Bhinneka dengan NIM 24011100935. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali tentang novel berjudul Jus Alpukat seri pertama karya dari WinRG dengan penerbit format publishing tahun 2012. Jadi alasan saya mereview novel ini yang pertama yaitu novel ini bertemakan remaja atau sangat ringan sekali bagi pembaca yang ingin membaca novel-novel yang ringan. Nah, yang kedua, setelah saya ketahui untuk penulis atau WinRG sendiri ini merupakan buku yang kelima beliau dan ini merupakan buku yang terlama beliau saat beliau membuat buku ini itu selama 1 tahun, dan ini merupakan novel pertama beliau pada saat buku beliau yang sudah ke-15. Nah, pada novel yang seri pertama ini ada 81 halaman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau ringan mengenai novel Jus Alpukat yang seri pertama. Ini merupakan novel yang salah satu saya gemari tentunya dari beberapa novel yang sudah saya baca, karena yang pertama di sini kota Medan atau kota kelahiran saya itu sangat dimenonjolkan sekali dengan gaya bahasa atau tempat-tempat yang menonjolkan atau mencirikan kota Medan. Nah, di sini ada dalam buku atau novel ini. Nah, novel ini bermula dari seorang laki-laki bernama Firsal. Ia merupakan seorang supervisor di bidang F&B di sebuah hotel Grand Indonesia di Medan. Nah, keseharian Firsal yaitu ia selalu memantau serta memanage makanan dan minuman untuk pelanggan yang ada di hotel Grand Indonesia. Salah satu kebiasaannya yaitu ia selalu duduk di meja yang selalu sama setiap harinya di restoran tersebut, yang merupakan meja favoritnya. Nah, suatu hari ketika ia ingin duduk di meja favoritnya, ia kedapatan bahwasanya ada seorang wanita cantik yang duduk di meja favoritnya. Firsal tersenyum, lalu ia menoleh ke arah garis itu dengan meminta izin, "Bolehkah saya menduduki tempat ini?" Namun gadis itu tidak ada respon sama sekali dan hanya mempersilahkan si Firsal duduk. Setelah itu, gadis itu pergi tanpa membawa jus alpukat yang telah dipesannya. Siang harinya, Firsal bertemu dengan bosnya, yaitu Pak Chandra, seorang owner dari Hotel Grand Indonesia, berkesempatan ingin makan siang, dan di sebelahnya ada seorang gadis yang ia ketemui tadi pagi, dan gadis itu merupakan anak dari Pak Chandra, bosnya yang berada di hotel. Namanya Ainaya atau kita sebut dengan Naya. Nah, kita akan flashback ke Naya. Naya merupakan anak tiri dari Pak Chandra. Pak Chandra memiliki 2 orang anak dari istri yang sudah lama meninggal, dengan anaknya yaitu Rara dan Clara. Namun suatu ketika Pak Chandra bertemu dengan ibu dari Naya, yang mana ia sudah berpisah dari suaminya yang pemabuk, penjudi, dan peminum alkohol berat. Nah, ibunya Naya ini menerima lamaran dari Pak Chandra, yang otomatis Pak Chandra menjadi ayah sambung dari Naya. Namun 5 tahun lalu ibu Naya dan Clara meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun dalam sebuah mobil mengarah pulang ke rumah. Itu membuat semua keluarga yang ada di dalam rumah sedih, dan sejak saat itu semua berubah dalam hitungan detik. Yang awalnya Rara itu baik kepada Naya, namun hingga saat ini Rara cemburu buta dengan Naya, yang mana pula Naya telah merebut adiknya serta pacar pertama Rara atau cinta pertama Rara, yang hingga saat ini masih suka dengan si Naya.
Dista adalah pacarnya si Rara, namun hingga saat ini Rara sangat cemburu buta kepada Naya karena Dista masih suka terhadap dirinya sejak SMK. Nah, kembalinya Naya ke Medan pula merupakan libur semester Naya di Monash University Foundation Year Melbourne di Australia. Itu membuat Rara semakin cemburu terhadap Naya. Naya, sosok yang kokoh dengan segudang kemandiriannya, sosok yang diam dengan emasnya, dan sosok yang dingin dengan jus alpukatnya, memiliki hobi, yaitu menulis sebuah novel. Liburannya di Medan tidak membuat Naya putus dari hobinya. Project novel kali ini ia mendapatkan inspirasi dari sebuah pohon yang ada di kota Medan, yaitu pohon trembesi, karena pohon ini punya pesona tersendiri. Karakteristiknya yang tidak dimiliki oleh pohon lain, daunnya akan menutup pada malam hari dan mekar pada siang hari. Itu membuatnya menjadi sangat suka di bawah pohon trembesi. Nah, ada satu pohon trembesi yang besar yang tidak jauh dari hotel, membuat Naya menjadikan pohon itu sebagai objek survei, sebagai novel yang akan ia kerjakan saat ini. Nah, pada saat survei, ternyata Virsal ingin mengirimkan surat ke kantor pos yang ada di belakang pohon trembesi tersebut. Naya bertemu dengan Virsal yang sangat kepo dengan apa yang sudah dilihat-lihat sedari tadi oleh Naya. Ternyata kehadiran Virsal membuat Naya terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan konyol dari Virsal. Itu membuat Naya sangat muak dengan Virsal dan kemudian lari, namun Virsal menahan tangan si Naya dan kemudian ada gumpalan tangan yang menuju ke arah pipi Virsal. Siapa dia? Ya, dia adalah Dista, yang merupakan cinta pertama dari Rara yang masih suka terhadap si Naya pada sejak SMK. Nah, Virsal babak belur di situ, yang telah dipukul oleh Dista yang cemburu karena menganggap Virsal telah mengganggu Naya. Namun ada hal kecil yang tidak kita sadari, yaitu Naya perhatian terhadap Virsal yang telah dipukuli. Namun sangat cuek perhatiannya, yang menganggap itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, 2 bulan telah berlalu. Naya yang pada awalnya hanya cuek terhadap Virsal, hingga saat ini Naya memberikan perhatian-perhatian kecil yang membuat Virsal tersenyum kecil pula. Namun ada kesedihan di dalamnya. Beberapa bulan telah berlalu, yang artinya Naya harus kembali ke Australia untuk melanjutkan kuliahnya. Namun dengan Pak Chandra yang sangat ingin Naya tetap stay di Medan, Pak Chandra membuatkan proyek untuk Naya, yaitu jus alpukat ala Ainaya yang akan di-launching dengan judul Alpukat Morning, yaitu alpukat yang resepnya berasal dari Naya sendiri, namun ditolak mentah-mentah oleh Naya karena ia ingin setidaknya lanjut S2 untuk berkecimpung di hotel, yang belum saatnya untuk Naya sendiri. Di pagi hari semua orang terkejut karena Naya tidak ada di kamarnya serta di rumahnya. Hanya satu orang yang tahu di mana keberadaan Naya, yaitu Rara, adiknya sendiri. Ia tahu bahwasanya Naya telah pergi ke bandara untuk langsung lanjut ke Australia. Semuanya kaget. Naya tidak berpamitan kepada siapapun, yang menjadikan ayahnya, yaitu Pak Chandra, shock berat hingga sakit jantung dan masuk ke rumah sakit. Virsal yang sangat panik karena kedapatan bosnya atau Pak Chandra yang berada di rumah sakit segera menghubungi Naya. Ia meminta berbagai cara agar Naya dapat mengangkat teleponnya, namun Naya sendiri tidak enggan untuk mengangkat teleponnya. Hingga suatu ketika telepon itu diangkat, namun Naya hanya diam, yang membuat Virsal sangat marah dan emosi. Tapi daripada itu, Virsal tidak kehilangan arah. Ia menelepon sepupunya Meli yang berada di Bali, yang mana Meli merupakan teman dekat si Naya sejak SMP. Nah, dari situ Meli menceritakan gimana sosok Naya dari kecil. Ia menceritakan bagaimana keluarganya yang selalu dipukul oleh ayahnya, ayah kandungnya, yang
ditinggal oleh ibu kandungnya juga. Meli menceritakan semua. Dan Virsal mendapatkan ide ada orang yang harus dihubungi. Siapakah dia? Lanjut seri kedua, yaitu review buku atau novel Jus Alpukat seri kedua. Nantikan segera ya. Nah, menurut saya bagian yang paling berkesan dari novel ini yaitu ketika si Virsal ditonjok oleh si Dista dan Naya memberikan perhatian kecil terhadap Virsal yang sedang kesakitan. Nah, kesan yang saya bisa ambil dari novel ini yaitu novel ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara menghargai orang lain, menjaga perasaan orang lain, bahkan hanya sekedar menghargai kediaman seseorang. Itu sangat berarti bagi kita yang tidak ingin mencari masalah atau mendapatkan hidup tenang di luar sana. So, begitu saja review singkat novel Jus Alpukat seri 1 dari saya. Ditunggu seri 2 nya ya teman-teman. Halo, see you, bye.